Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani. NIM saya 191041687. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen di Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga dan rumah tangga. Mata kuliah perilaku konsumen, dosen pembimbing Pak Ade Mursalin, sarjana ekonomi, master manajemen. Keluarga, lingkungan yang paling dekat dengan konsumen. Lingkungan di mana sebagian besar konsumen tinggal dan berinteraksi dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Rumah tangga, gambaran dari pengelolaan suatu tempat tinggal oleh sekelompok orang yang terikat dengan keluarga atau kelompok orang yang tidak memiliki ikatan keluarga. Mengapa penting mempelajari keluarga dari perspektif perilaku konsumen? Karena berbagai macam produk dan jasa yang diberi oleh orang konsumen yang mengatasnamakan keluarga, produk dan jasa yang digunakan oleh keluarga seringkali dibeli oleh seorang anggota atau individu, namun dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk dan jasa dipengaruhi oleh anggota keluarga lain atau diputuskan bersama anggota keluarga yang lainnya. Rumah tangga. Rumah tangga biasa seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya makan bersama dari satu dapur, mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Rumah tangga khusus orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga dan sekelompok orang yang tinggal dengan makan dan berjumlah lebih dari 10 orang. Rumah tangga keluarga bukan rumah tangga. Rumah tangga keluarga, sebuah rumah yang anggotanya terikat oleh hubungan perkawinan, darah, dan adopsi. Rumah tangga keluarga terdiri atas rumah tangga suami istri, rumah tangga suami istri, dan anak-anaknya. Rumah tangga suami istri dan anak-anaknya yang tinggal di rumah bebas berbeda rumah tangga tunggal dan rumah tangga lainnya. Bukan rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang anggotanya tidak terikat oleh hubungan perkawinan dan darah dan adopsi. Bukan rumah tangga terdiri atas rumah tangga yang dihuni oleh seorang pria sendiri, seorang wanita sendiri, dan 2 orang atau lebih yang mendiami sebuah rumah tanpa adanya hubungan keluarga. Jumlah anggota keluarga atau rumah tangga akan menentukan jumlah dan pola konsumsi suatu barang dan jasa. Jumlah anggota keluarga akan menggambarkan potensi permintaan terhadap suatu produk dari sebuah rumah tangga. Anggota keluarga saling memengaruhi dalam keputusan pemberian dan dari konsumsi suatu produk. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Seorang anggota keluarga mungkin memiliki lebih dari satu peran. Peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah inisiator, pemberian pengaruh, influensi, penyaringan informasi, gatekeeper, pengambilan keputusan, decider, pembelian, buyer, pengguna user. Inisiator, seorang anggota keluarga memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Ia akan memberikan informasi kepada anggota keluarga lainnya untuk dipertimbangkan. Influensi, seorang anggota keluarga yang selalu dimintai pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Ia diminta pendapatnya mengenai kriteria dan atribut produk yang sebaiknya dibeli. Gatekeeper, seorang anggota keluarga yang menyalin semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut. Decider, seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau suatu merek. Biasanya seorang ibu lebih memiliki wewenang dalam mengambil keputusan terhadap pembelian suatu barang dan produk. Buyer, seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau membeli tugas untuk melakukan pembelian produk, barang, dan jasa. User, seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengonsumsi suatu barang dan jasa, sebuah produk yang akan dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Biasanya akan dibeli dengan jumlah yang banyak, namun akan
ada produk yang dibeli dalam jumlah yang sedikit. Inisiator, seorang anggota keluarga yang memiliki ide atau gagasan untuk membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Pemberian pengaruh, influensi, seorang anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsi. Penyalinan informasi, gatekeeper, seorang anggota keluarga yang menyalin semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut. Pengambilan keputusan, decider, seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau suatu merek. Pembelian, buyer, seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau yang dibeli tugas untuk melakukan pembelian produk. Pengguna, user, seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Model pengambilan keputusan produksi oleh sebuah keluarga dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah istri dominan dalam pengambilan keputusan, suami dominan dalam pengambilan keputusan, keputusan autonomi, keputusan bersama. Istri dominan dalam mengambil keputusan. Istri memiliki wewenang untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Suami dominan dalam mengambil keputusan. Suami memiliki kewenangan untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarganya. Keputusan autonomi, keputusan yang dilakukan oleh istri atau suami yang bisa dilakukan tanpa bergantung dari salah satunya. Si suami dapat memutuskan membeli produk tanpa harus bertanya kepada istri, dan begitu juga sebaliknya. Keputusan bersama, keputusan untuk membeli produk dan jasa dilakukan secara bersama antara suami dan istri. Keputusan untuk membeli produk, barang, dan jasa berharga mahal biasanya dilakukan bersama. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera memberikan alasan bagi keluarga dalam menjalankan fungsi. Yang pertama ada fungsi keagamaan, kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi cinta kasih, yang keempat fungsi melindungi, kelima fungsi sosialisasi pendidikan, dan keenam fungsi reproduksi, dan ketujuh fungsi ekonomi, dan terakhir ada fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi keagamaan mendorong dan mengembangkan anggotanya agar kehidupan keluarga menjadi wahana persemaian nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan yang agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi sosial dan budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam suatu kesatuan. Fungsi cinta kasih memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan antara anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, dan serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemaian kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Fungsi melindungi seluruh anggota keluarga sehingga seluruh anggota keluarga mendapatkan rasa aman dan nyaman. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan pesan kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar dapat melakukan penyesuaian dengan kehidupan di masa depan dalam membentuk keterampilan, keahlian, dan pengetahuan. Fungsi reproduksi melanjutkan keturunan yang direncanakan dalam menunjukkan terciptanya kesejahteraan manusia. Fungsi ekonomi, keluarga menyediakan kebutuhan fisik yang mencukupi dan memadai bagi semua anggota keluarga dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, rumah, dan pemeliharaan bagi seluruh anggota keluarga. Fungsi pembinaan lingkungan memberikan setiap keluarga kemampuan menerapkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis. Fungsi lainnya yang sangat penting dalam kaitan fungsi keluarga yang dalam perilaku konsumen, fungsi gaya hidup yang menggambarkan kegiatan-kegiatan keluarga yang sebaiknya dilakukan untuk pembinaan anak sebagai konsumen yang baik. Sosialisasi diartikan proses bagaimana seorang memperoleh pengetahuan, keahlian, dan hubungan sosial menyebabkan ia mampu berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Arti sosial yang dimaksud dalam buku Perilaku Konsumen menurut Sumarwan tahun 2006 adalah sosialisasi antara sebagai konsumen. Maksudnya adalah proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan dan fungsinya sebagai konsumen. Sosialisasi anak sebagai konsumen.
proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta sikap yang relevan dengan fungsinya sebagai konsumen di pasar. Proses sosialisasi ini diartikan juga sebagaimana proses seorang anak memperoleh pengetahuan tentang barang dan jasa serta pengetahuan, konsumsi dan pencarian informasi serta keterampilan untuk menawar barang dan jasa. Model sosialisasi anak sebagai konsumen menurut Scrivman dan Kanut tahun 2000, anak muda dimulai dari anak muda dan dibagi menjadi dua, anggota keluarga lain dan teman-teman. Anggota keluarga dibagi menjadi memengaruhi nilai-nilai dasar dan perilaku yang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah agama, yang kedua ada keterampilan individu, yang ketiga ada cara berpakaian, keempat ada etika dan sopan, yang kelima ada motivasi belajar, yang keenam ada pekerja, karir, yang ketujuh adalah norma perilaku konsumen. Teman, memengaruhi sikap dan perilaku yang lebih ekspresif. Yang pertama adalah gaya, fashion, fads in art, perilaku konsumen yang diterima. Model sosialisasi konsumen terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah faktor latar belakang, karakteristik konsumen seperti status sosial, ekonomi, usia, kelas sosial, dan agama. Yang melakukan sosialisasi adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan konsumen dan memiliki pengaruh terhadap konsumen tersebut. Proses belajar dipengaruhi oleh orang yang melakukan sosialisasi tersebut dan akan mengaruhi proses belajar konsumen melalui proses belajar modeling, penguatan, dan kognitif. Hasil aktif dari proses sosialisasi adalah konsumen yang telah tersosialisasi. Model sosialisasi konsumen menurut Mowen dan Minor tahun 1998. Latar belakang yang pertama adalah status sosial, ekonomi, jenis kelamin, umur, kelas sosial, dan agama. Perilaku sosial yang pertama adalah media, anggota keluarga, teman dekat, dan guru. Proses belajar. Yang pertama, model penguatan tahap pengembangan kognitif. Hasil konsumen yang tersosialisasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.